Halo, selamat siang teman-teman. Ini jam 2:05 siang. Kita ketemu lagi di trading bareng Profita Kamis 14 Juli. Dan 6 menit. 6 menit garam baru 3 it's okay, nggak apa-apa. Kita langsung aja share screen. Ini ada Mas Agus Naim. Terima kasih Mas atas partisipasinya. Datang hadir. Nah, gini. Oke Mas, kita tuh ini tadi saya baru aja bahas UNTR ya. UNTR ini di channel UNTR. Nah, ini UNTR Happy Profit. Nih, UNTR terakhir di alert tuh ada 29075, terus yang ini 29655 ini tipis-tipis nggak. Thank you. Happy Profit ini bentar lagi juga saya mau share BP. Nah, bentar lagi saya mau share BP karena trade alert tuh ini. BP-nya. Nah, ini kan. 131 yang belum terus silakan. 131. Sekarang BP-nya sudah 141. Nah, 141 kan lumayan. Udah ada 4% ini. Sorry. 8%. Udah 8% BP, jadi nanti kita sekarang ngulik-ngulik dulu. Dan ini di chat BP mantap. Siap. Mas Agus. Ya ini saya juga kemarin malah jualan BP. Jualan BP di 140, sekarang naik lagi, sampai nggak apa-apa lah. Udah, kalau kita lihat BP 1, 2, 3, 4 hari 4 ini mungkin juga nih open BP-nya itu udah 4 hari naik berturut-turut tinggi ya, udah layak jual. Stokastiknya udah di atas. Cuman memang secara ini artinya pause-nya kelihatan nggak Mas? Belum kelihatan. Si channel apa itu? Sorry. Ini kelihatan ya. Ini kita bisa lihat kalau BP-nya itu secara teknikal MA-nya ini sudah perfect uptrend. Nah, kemarin saya alasan jual karena dia stokastik udah di atas. Stokastik udah di atas, tapi bener aja it's okay ya. Terus kita juga lihat candle tuh ada di sini nih. Kayaknya tuh di sini ada tekanan jual. Jarum suntik atas itu lebih panjang. Ya, tapi walaupun hold juga it's okay sih. Ini bisa nih resisten BP-nya tuh sini dekat lagi sekitar sini, nah 150 kena pin. Nah 150 sini. Kalau habis 150 resisten dekat. Kalau udah mampu break mantep. Kalau ini juga mantep ini ya. Jadi untuk member channelnya Profita Institute, Happy Profit. Oke, terus next lagi tadi saya ada nemu JPFA Bintan. Yes. JPFA. Ini aja deh. Nah, ini ke satu dia memang bisa hapus dulu. Volume kecil-kecil ya, kalau saya dia volume kecil-kecil. Ini menarik sih menurut saya. Terus stokastik kita lihat Golden Cross dan dia MACD-nya masih bertahan di area positif ini. Jadi area positif. Terus kalau kita mau pakai MA berapa tadi? MA 60 coba. Sebentar. Moving average 60. Dia tuh si DPFA tuh. Nah, ini sudah mulai nembus nih. Mulai nembus kemarin dan hari ini bertahan di atas MA 60. Tinggal semoga sih bisa break di atas ini high 1450 ya. High 14 sorry. High-nya 1490. 1490 ini juga high-nya 1490. Mudah-mudahan dia bisa higher high itu cakep, atau paling enggak dia nembus MA20 itu cakep si JPFA nih. Terus kalau kita cek akumulasinya dari wait. Pas saya kemarin tuh dari sini lah. 6 bulan 7 nih ya. Boleh situnya 6 bulan 7. Sebentar.
Nah, nih kita udah 6 bulan review. Sampai kemarin itu masih ada small distribusi, tapi asingnya bisa kita lihat. Nah, masih ada akumulasi. Cakep. Asingnya masih berani akumulasi. Asing di GPFA. Kemudian kalau kita cek ini waktu kemarin nembus di atas 60 dan ini di 12 nih, pas dia gede. Ini tinggi 12 13 12 Juli. Nah, ini akumulasi ini masih menarik. Nah, oleh yang masih menarik ya. Ini dia juga jumlah broker, jumlah sekuritas yang belanja itu lebih sedikit. It means dia akumulasi fokus belanja di Java. Jadi makanya Java ini juga kita masukkan alert di channel, kelihatan bintang ya, GPFA. Ini Selasa kan kemarin kan. Itu terakhir itu 1450 alertnya, silakan masuk terus nah nih 1485 not bad ya, maksudnya Selasa, Rabu, Kamis 2 hari adalah dapat 2% itu mending. Oke, maksudnya mending aja di pasar yang masih memang dituntut untuk enggak, sebaiknya sih memang jangan sama lama-lama ya. Cuan kus. Ini ada yang datang lagi. Halo Pak Fahmi, selamat siang Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Maaf baru bisa gabung. Oh ya, nggak apa-apa Pak. Silahkan Pak. Ada yang bertanyakan Mas Agus, Pak Fahmi? Boleh itu nggak Mas? Apa? Ngebahas bifol itu BFAG tuh. Itu masih rancu. Oh, yang di sini misal gini ya Pak ya. Misal ini Pak. Maksudnya, Nah, iya bifol. Bapak mau beli Iya. ya? Jadi gini Pak, jadi ini BFRAG itu by frekuensi. BFRAG itu by frekuensi. Hmm. Seberapa banyak harga di, kita bahas dulu bentar. BFRAG by frekuensi, terus BVOL by volume, bid itu harga yang antri beli di sini ya. Over itu harga yang ditawarkan. Vol itu over volume ditawarkan beli. Over frekuensi. Jadi kalau frekuensi ini dia jumlah berapa kalinya dia sih ada di titik over. Jadi saham BP di harga 142 itu ada yang antri jualnya itu 107.704 lot, dan dia itu taruh antreannya ada 270 atau 280 kali. Sedangkan saham BP yang antri di 141 itu ada 36 ribuan lot, dan yang antri itu udah sebanyak 16 kali di sini Pak. Ini total frekuensinya Pak. Itu 16 kali itu 16 orang atau 16? Enggak, 16 kali klik udah ya Pak. Oh, 16 kali klik. 16 kali. Nah, atau 16 kali transaksinya ini Pak. Ini ada 113 kali. Transaksinya ya, bukan lotnya. Betul. Nanti kalau misalnya mau buy tinggal klik buy aja Pak. Tinggal klik buy aja. Klik buy nanti muncul. Tampilnya seperti ini Pak, nanti buy-nya. Kalau nanti Bapak mau beli dia 141 berarti statusnya open, antri dulu Pak. Kalau mau langsung dapat 142 gitu Pak. Oh gitu. Iya. Cara beli sama jualnya itu yang masih entry-nya itu masih bingung. Maksudnya swing apa scalping gitu maksudnya bedanya. Kalau untuk awal Pak, saya sarankan boleh silakan yang ini aja, yang nominalnya enggak terlalu gede. Boleh PNBS dulu Pak, atau friend. Beli aja di harga over Pak. Beli aja di harga over. Entry misalnya nanti kan muncul tuh buy. Terus masukkan kode saham friend misal. Terus masukkan kode saham. Habis itu masukkan harganya 84.
Ya, harga 84, terus volumenya berapa? Volumenya satu aja, Pak. Satu aja. Coba dulu satu lot dulu. Nanti kan ada nih, berarti 8.400, Pak. Bapak nanti modalnya 8.400, sudah punya saham friend, satu lot. Nah, nanti itu kalau mau jualah di harga bid langsung. Silakan dicoba dulu, Pak. Oke, terima kasih. Mas, habis ini bahas review lagi progresnya NICL. Oke, ada pertanyaan dari Mas Agus Naim. Gitu, Pak Fahmi. Itu Oke. kalau masukkan harganya nanti offer aja langsung dapat, Pak. Atau 2 kali entry, misal saham friend di apa pertama masukkan harga di 84 biar langsung dapat. Kedua saham PNBS, Pak, nanti, Pak. Nah, saham PNBS masukin harganya itu di kolom bid aja, Pak. Di kolom bid. Terserah di sini berapapun, tapi di kolom bid. Boleh 70, boleh 60, Pak, di kolom bid. Nanti biar kita tahu, oh ini kita langsung dapat saham friend langsung dapat karena belinya di offer. Kalau di bid, antri dulu gitu. Terus nanti kalau udah dapat, Pak, kalau udah dapat suara dari si friend-nya ini, Bapak coba nanti atau maaf, friend-nya 2 lot nggak apa-apa, Pak. Friend-nya beli 2 lot nggak apa-apa di harga offer. Nanti yang satu jual juga di 84, yang satunya jual di 83. Nanti apa perbedaannya gimana? Tapi kalau Bapak berkenan ya, modal 20.000 udah bisa untuk latihan, Pak. Ya gitu ya, untuk latihan 20.000. Nggak apa-apa. Gitu, nanti udah tahu. Berarti kalau yang bid itu kita beli tapi ngantri. Kalau offer kita langsung beli gitu. Langsung dapat, Pak. Langsung dapat, Pak. Offer kan harga offer itu harga ditawarkan harga sekarang 84 nih sekarang nih gitu. Terus saya mau nego lah 83, 82, 81 ya nggak apa-apa, tapi berarti antri nunggu harga sahamnya itu mau segini dulu atau nunggu harga dari bid pindah ke offer dulu gitu. Ya gitu. Nah. Boleh kalau Berarti untuk belajar awal-awal silakan dicoba-coba dulu. Oke, berarti yang itu kan 84, 85, 86, 87. Nah, itu harganya yang paling atas berarti. Ya ini aja, Pak. Kalaupun kita misal ngekliknya harga 90, tetap yang dapat ini, Pak. Karena harga offernya itu 84. Berarti harga yang sekarang ya, gitu ya. Harga sekarang, walaupun Bapak inputnya kliknya 86, nanti tetap dapatnya 84. Di portofolio 84. 93 di portofolio 84 juga. Gitu. Silakan, Pak. Kalau kita ngekliknya yang bid 82, berarti 83. tetap 83. Enggak, kalau 82 tetap 82. Oh. Kalau 78 tetap 78. Gitu. Oh. Nah, ini kan pindahan. Nih. Ini dapat 83 tadi dapat 83 dari bid pindah ke offer dapat dia tuh 83. Jadi kalau tadi Bapak antri beli di 84, berarti sekarang Bapak minus. Nah, nih 83 pindah lagi ke kiri, ke bid lagi gitu. Yes, begitu, Pak. Siap. Yang penting jangan banyak dulu lah, Pak. Kita harus hafal dulu. Kecuali kalau untuk investasi ya, itu beda lagi. Oke, tadi siap. Oke. NICL Mas Agus Naim. NICL Mas Agus punya, Bang. Dia itu menariknya dia mantul ini, Mas. Beberapa ini mantul EMA 120. Cuman memang volumenya ngilang dia. Volumenya ngilang lagi dia. It's okay, man. Overall dia masih downtrend. Di sini dia tertahan atau mantul di EMA 120, tapi terus beberapa hari dia masih nampak belum dapat tembus EMA 60 ya. Ini EMA 60. Nah, kalau misal sudah punya silakan dikawal aja, Mas. Tapi kalau belum punya dan pengen fast trade, itu bolehlah nanti tunggu di sini nih, Mas. Kalau saya jadi nanti di sekitar 82, 81. Pas EMA 120 ini yang umum ini. Itu kalau NICL terus dia masih kemarin udah terlanjur dijual ya, NICL-nya di 90-an. Nggak apa-apa, Mas. It's okay. Next, saya malah ini, Mas. Kalau untuk midterm ya, jadi ini ya, saya dari kemarin ngamatin INKP, terus INKP. INKP. Iya. Jadi memang secara, ya kalau misal ada orang yang
kalau kayak fundamental, terus kayak PBVPR itu kan ada yang menganggapnya itu kan hanya untuk sentimen saja, tapi tidak mempengaruhi secara signifikan kenaikan harga. Ada yang berpendapat seperti itu, oke nggak apa. Tapi kalau saya tertarik yang INKP, walaupun dia dari sini mas, dari pucuk sini 3 bulan 6, dia tuh dominan YP 3 bulan 6, sebentar, 3 bulan 6, INKP 3 bulan 6, 3 bulan 6. Nah, dia tuh masih ada ini ya, akumulasi tapi YP. Akumulasi tapi YP, Mas. Maksudnya dalam fase turun, dia tuh akumulasi. Tapi top player-nya YP. Ada juga yang memperkirakan, apa, dominan retail gitu mungkin ya. Tapi kita nggak tahu. Ini juga asingnya masih distribusi. Tapi yang buat saya menarik, Mas, dia juga kan, wait. Nah, ini apa INKP. Nah, INKP itu kalau ini kita bersihin dulu deh, ini apa? 1, 2, ini udah bersihin dulu. Nah, ya masih sideways, Mas. Untuk midterm aja. Nah, kenapa saya tertarik ini? Karena satu, saya melihat ini sih, Mas, PBV dan VER. Sayangnya di sini lagi maintenance, Mas. PBV-nya itu dia 0,6, Mas, di RTI. Itu RTI nanti masuk aja, terus di search aja itu, di ketik INKP, terus larinya ke statistik, dia IPS-nya tuh nunggu terus, Mas. IPS nunggu terus 1 IPS nunggu, 2 laporan keuangan jelas sehat, terus ketiga PBV-nya itu hanya 0,6, Mas. PBV 0,6, yang mana ada yang di bawah 1 murah, ada yang di bawah 3 murah. Yang jelas perpatokannya semakin di bawah 1, semakin kecil semakin murah gitu ya. Jadi menarik. Kedua, PR-nya 4 sekian, 4, sekian, Mas, baru 4, sekian. Yang mana ada yang berpendapat bahwa kalau PR yang di bawah 10 dia murah. Kalau PR yang di bawah 15 dia murah. Jadi ya, berarti it means PBV dan PR-nya sama-sama rendah. Laporan keuangan bagus. Udah segitu aja, Mas. Terus waktu turun juga masih ada akumulasi walaupun oleh IP, tapi it's okay, akumulasi tetaplah akumulasi. Kalau saya seperti itu, dan dia harganya sudah dekat support ini, dekat support sini. Nah kurang lebih sini, Mas. Ini beberapa hari yang lalu juga pernah dibahas INKP. Saya ngamatin ini, Mas. Saya tertarik masuk, tapi nanti sambil nunggu sikon juga. Syukur-syukur dia malah ke support sini 6.800-an. Tapi semoga sih itu untuk bisa nyicil. Kalau saya sih udah mau nitip sendal dulu di sini biar nggak lupa, Mas. Itu untuk long term ya, maksudnya antisipasi pasar yang kalau misal, tapi jangan ditiru, itu jangan ditiru. Misal kalaupun nanti nyangkut pun kan perusahaannya juga sehat, valuasi rendah. Kenapa nggak kita masukin aja gitu aja sih, Mas. Terus kalau untuk harian, saya masih rekomen friend. Saya ada friend, Mas. Terus ini friend ya, dia volumenya gede-gede. Cuman memang di sini volatility ini dia tuh karena jualnya tinggi-tinggi. Stokastik masih di bawah. Ini akumulasi cakep belum, Mas? Dari 4 bulan 7. Friend 4 bulan 7. Menarik, ini pas sideway ya. Wah, tapi distribusi tinggi. Oh, distribusi ini. Oh, sideway kemarin terakhir distribusi. Kelihatan ya ini ya, distribusinya nominal juga gede, angkanya juga gede, terus jumlah sekuritas yang beli, yang belanja juga, yang jualan juga sedikit, yang selnya. Asingnya sini tapi masih akumulasi ke, Mas. Masih enak buat TikTok kayak gini, Mas. Si friend. Kan kelihatan juga kan, volumenya gede-gede kan, liquid dia tuh. Terus kita juga bisa lihat candle-nya tuh panjang rambutnya. Jadi dia cepat, high-nya aja kita 88, open-nya 82 kan udah lumayan banget. Satu ticknya kalau nggak salahnya 1,4, kalau nggak salah, 1% lebih pokoknya. Jadi kita jualan satu tick aja udah bisa buat nutup fee transfer.
udah bisa buat untuk fee transfer friend. Kemudian yang masih sentimennya bagus itu ada PNB sebenarnya. Panin Group yang jalan. Panin Group itu masih sentimennya masih bagus. Dia di tengah apa pasar yang masih menunggu, masih wait and see. Terus ini info kemarin mana ya yang mau bagi dividen 10% kalau nggak salah PNBN atau udah ya kemarin. Pokoknya ada grup Panin bagi dividennya itu 10% gitu. Wait. Gimana di mana kemarin ya? 10%. Nanti coba deh teman-teman cari ya. Boleh ya dibantu di info. Panin Group kalau nggak salah. Itu mau bagi apa? PNLF ya? Nah ini. Oh maaf. Ini nih. Nah, GR sendiri malah. Ini Mas. Mungkin teman-teman ada yang punya Panin Group ya, ada PANS ya, Panin Sekuritas. Dia stokasnya sih memang udah di dekat 8 bulan, 7 bulan. Dia mau bagi dividen 10%. Kalau teman-teman mau ngejar dividennya silahkan. Tapi pastikan pasang jual, set jual saat X date. Kasihan, makanya awal aja. Dini hari. Sebelum subuh deh. Atau kalau pas lagi begadang di atas jam 12 itu udah bisa. Kalau di GR itu udah bisa. Udah saat sejual, antisipasi dividend trap. Kalau misalkan itu pun ada dividend trap, kan masih punya cuma 3%. Ditambah capital gain-nya dari sini ya. Gitu, tapi kalau misal tidak tertarik, tidak ya diabaikan nanti. Info aja, mau bagi dividen 10%. Gitu. Terus ini yang membuat saya tadi sempat gitu adalah MAPI. Kenapa? Masih ada masuk kita? Sudah. Oh, sama MAPI sudah masuk channel YouTube juga nih, YouTube-nya Profita ya. Dan hari ini saya cukup malah bukan cukup ya, saya senang ngelihatnya karena dia tuh MAPI di awal perdagangan dia itu sempat minus ada 3% dia tuh si MAPI. Tetapi dia tuh terus ada perlawanan. Dia ada perlawanan kelihatan dari jarumnya yang bawah ini ekornya dia mantul dia tuh. Jarum panjang bawah. Mantulnya pas di area EMA 200. Ini masih menarik. Dan kalau kita lihat secara jangka panjang dia kan rapi, uptrendnya rapi ya. Dan untuk penjelasan MAPI ini lengkapnya nanti boleh di channel di YouTube-nya Profita aja, Profita Official, silahkan di itu. Jadi ada pertanyaan lain teman-teman? Pak Agus, Mas Agus, Pak Fahmi? Kalau ada, kita lanjut. Ya, kalau ada saya mau share dulu ke channel. BP-nya belum masuk channel nih, hari ini 3%. Wah, cakep. Selamat. Cakep nih. Apalagi kalau bisa high kemarin nih. High-nya 143, 144. Mudah-mudahan ya. Soalnya high hari ini sama dengan high kemarin. Ini bisa jadi untuk jangka pendek paling itu mungkin ada pantulan turun dulu mungkin. Tapi let's see. Selamat cuan, selamat melanjutkan trading teman-teman ya. Ini udah perfect uptrend, tinggal dikawal aja. Kita aja teman-teman ya. Coba Bris. Oh Bris tadi udah masuk channel juga, Pak. Ini nggak apa-apa. Kemarin udah break ini ya. Hari pas ini, saya pakai ini aja deh. Ini udah break EMA 20, 12.97, break EMA 20. Volume gede, sekarang koreksi wajar-wajar aja menurut saya. Karena dia kan temennya si Bris, si Agro kan udah arah. Udah arah jadi ya wajar aja kalau misal saham yang secara kalau kita tarik mundur, ini kan downtrend dan mungkin kalau yang saya ikutin tuh banyak juga yang masih
ada punya bridge di ATK atas di 2000-an, atau yang masih sangkut, atau yang sudah average, dan tiba-tiba dia tuh naik tinggi banget. Nah, mungkin banyak yang memanfaatkan momentum tersebut untuk jualan dulu, terbukti besoknya turunnya dalam. Ini sempat seperti HRW ini juga ya. Kayak gitu. Ini Dia bakal naik lagi nggak Mas itu? Kalau secara teori ya Mas ya, ini masih bisa Mas. Karena dia nunggu mantul EMA 20 deh. Bagus, pas sentimennya bagus dia. Secara teori masih bisa. Dia ceritanya baru muncul sinyal uptrend setelah beberapa waktu tuh dia bergerak di bawah MA 20, terus dia nggak lama di atas MA 20, nggak lama banget di bawah MA 20 nih, dari bulan 3 kemarin. Dan ini sedang ngasih sinyal bahwa secara teori ya, ngasih sinyal dia siap untuk kembali uptrend. Semoga ya Mas. Jadi udah masuk channel kok. Ini 1340 deh pantulannya EMA 20. Ya, berarti gitu. itu pakainya EMA 20, EMA 200. Oh ini nih. Ini Pak. Nah, ini ada nih. EMA 5, bisa kelihatan ya, EMA 5. Ini yang merah nih. Terus EMA 20 yang hijau, EMA 60 yang kuning, EMA 120, EMA 200. Bebas Pak warnanya sesuai selera. Gimana Pak? Masing-masing itu fungsinya gimana tuh Mas? Kalau MA penjelasannya boleh bisa di search juga Pak di channel, ada di channel Tele Profita ada, terus di YouTube-nya juga ada moving average, lengkap di situ. Oke. Gitu ya Pak. Tidak ada pertanyaan lagi ya. Oh iya Pak Purwomosoni baru masuk. Selamat datang Pak. Tapi kita udah mau selesai. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Baik, gitu aja teman-teman ya. Tetap kawal barang masing-masing. Jadi kita udah nemu beberapa saham. Kita pantau. Terima kasih kehadirannya dan waktunya teman-teman. Semoga bermanfaat. Selamat siang. See you. Ya, terima kasih. Sama-sama.